Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki dari kelas DSEB NIM belakang 056. Oke, sekarang kita lanjut ke video kedua. Oke, kita opening dulu judulnya. Oke, kita masuk ke judul pertamanya di video ini. Oke, judulnya itu adalah Measure by Working Product. Nah, kalau dideskripsikan itu seperti tolak ukur dari kesuksesan sebuah produk bagi stakeholder, tentu saja kan. Nah, dari baik atau tidaknya produk tersebut bekerja. Oke, maksudnya di sini di dalam Agile ini ya, dengan berjudul Measure by Working Product ini lebih kita itu menganalisa sebuah produk yang kita kerjakan bersama stakeholder. Itu kita lihat dulu nih analisanya, apakah project ini dan rekrutmen ini apakah bisa berkembang lebih baik atau tidak. Maka dari itu diperlukan analisa, diperlukan ukuran atau tolak ukur kesuksesan dalam produk seperti itu. Jadi kita harus menganalisa dan memiliki tolak ukur untuk mengetahui apakah akan berjalan baik atau tidak. Oke, seperti itu. Oke, kita next ke judul berikutnya. Oke, judul berikutnya ternyata sama nih ya, seperti video sebelumnya. Oke, dengan judul Customer Satisfaction. Nah, kalau Customer Satisfaction dideskripsikan itu dengan hasil yang didapat dari tolak ukur yang sudah dilakukan tadi sebelumnya, maka stakeholder dapat memperhitungkan bagaimana kepuasan pelanggan. Oke, kalau di sini kita itu lebih sudah tahu nih tolak ukurnya dari sebelumnya. Sudah tahu tolak ukurnya dalam sebuah produk software kita, lalu kita memperhitungkan bagaimana kepuasan pelanggan. Kita minta feedback dari para user, daripada pelanggan kita, dari para konsumen, lalu kita bisa memperhitungkan bagaimana kepuasannya. Seperti contohnya seperti ini. Contohnya itu seperti di Play Store, kita habis merilis aplikasi atau game, lalu di situ ada kolom komentar dan rating. Di situ kita bisa melihat komentar-komentar positif dan komentar-komentar negatif, lalu ada bintang 5 sampai bintang 1. Nah, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu ya, lebih mudahnya. Oke, seperti itu. Next. Oke, judul berikutnya ini adalah Reflect and Adjust. Itu kalau dideskripsikan itu ya, produk yang dihasilkan dengan cara efektif dan penerapan yang baik dapat menghasilkan tingkat efisien dan kualitas yang tinggi untuk produk yang dikembangkan. Nah, di sini itu kita tuh lebih ke cara efektifnya ini. Kita bagaimana di tim dan para stakeholder bisa efektif dan penerapan dari sistem bekerja itu bisa baik. Jadi tidak memberatkan para stakeholder agar membuat software, karena di Agile kan kalau karyawan bahagia maka hasilnya pun akan bagus. Maka kita juga harus membuat sistem manajemen pekerjaan yang baik dan efisien dan agar membuat kualitas yang tinggi. Oke, lanjut kita. Oke, judul berikutnya adalah Deliver Frequently. Maksudnya apa? Oke, di sini dideskripsikan produk yang dirilis secara berkala dan rutin akan memberikan dampak positif berupa feedback yang akan terus diberikan dan diterima oleh stakeholder maupun developer. Oke, di sini itu maksudnya jika kita memiliki produk software atau aplikasi contohnya, lalu kita rilis secara berkala, update secara rutin, dan akan memberikan dampak positif dari user-user pemakai yang sudah berlangganan software kita dari awal.
seperti itu. Dan user-user ini bakal memberikan feedback, memberikan saran, memberikan masukan agar aplikasi atau software kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Karena si user ini kan yang memakai, maka kita juga harus memberikan fitur-fitur yang dibutuhkan para user. Nah, kalau kitanya sering update, kitanya bisa sering memberikan fitur-fitur yang menarik untuk para user, dan user yang sudah langganan dari awal ini akan memberikan feedback, memberikan saran, ini bagaimana, lalu kekurangannya apa gitu. Contohnya aja, misalkan kalau di aplikasi A ada bug, maka para user yang udah ikut dari awal rilis sama kita, maka akan memberikan feedback tentang bug tersebut, lalu memberikan solusinya kalau mempunyai solusi, dan akan memberikan feedback atau saran apa saja yang ditambah fitur-fitur untuk aplikasi kita agar dapat lebih mungkin dapat memenuhi kebutuhan para user. Maka dari itu kita juga harus rajin ya untuk merilis secara berkala. Nah, itu dia deliver frekuensi. Oke, selanjutnya itu judul berikutnya. Oke, judul berikutnya itu adalah motivate individual. Oke, maksudnya apa ini? Kalau dideskripsikan itu adalah setiap individu yang tergabung dalam agile project pasti akan sangat termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Oke, di sini artinya berarti itu kita harus memberikan sebuah motivasi setiap individu yang telah bergabung di kita. Jadi para stakeholder ini harus diberikan motivasi agar bisa bekerja lebih baik lagi, agar lebih efisien seperti itu. Karena menurut saya sendiri, kalau bekerja tidak ada tekanan batin, maka pekerja tersebut bisa lebih bahagia, lebih rileks dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan apalagi kalau kita memberikan motivasi. Nah, kalau seorang stakeholder ada memiliki masalah atau segala macam yang membuat motivasi dia down, turun, maka kita sendiri harus memotivasi orang tersebut atau beliau agar bisa naik, agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, efisien, lalu bisa merasakan bahagia karena motivasinya pun diangkat kembali, atau lebih ke motivasinya itu ditumbuhkan kembali seperti itu. Oke, seperti itu judul dari Motivate Individuals yang saya berikan. Oke, saya sudah memberikan dari 1, 2, 3, 4, 5 judul di sini. Oke, mengenai agile principle, benefit to stakeholder. Dari situ penjelasan saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau kekurangan. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.